Iya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimat dulu. Pergi izin Izin. Anissa? izin juga wisuda. Oke, baik. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari media sosial dalam Islam, khususnya nanti berkaitan dengan adab bermedia sosial. Nah, untuk minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai apa itu media sosial. Ada yang masih ingat apa itu media sosial? Berkomunikasi secara virtual. Ya, betul. Apa tadi? Apa internet tuh ya maksudnya? Oh ya, pintar. Masih ingat berarti ya. Jadi media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara bertukar informasi melalui suatu jaringan dan komunitas virtual. Nah, kalau ini media sosial adalah Islam. Nah, Islam mengajarkan adab atau etika dalam bermedia sosial agar kita selamat di dunia maya dan mendapatkan manfaat di dunia nyata. Kemudian terkait dengan etika bermedia sosial, yang pertama yaitu tabayun. Coba dibaca. Milna coba dibaca tabayun itu apa? Tabayun adalah periksa kebenaran berita sebelum membagikannya agar tidak menyesal. Oke, jadi yang pertama kita harus tabayun, yaitu memeriksa kebenaran beritanya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mengecek sumber beritanya itu dari mana. Bisa berkaitan dengan siapa orang yang menyebarkan beritanya atau media apa yang menyebarkan beritanya. Kemudian kita harus membaca beritanya full, jadi dari awal sampai akhir harus kita baca semuanya, agar kalau kita menyimpulkan itu benar-benar sesuai dengan aslinya. Jadi kita nggak boleh membaca setengah-setengah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita bisa dengan cara membandingkan berita yang kita dapat sebelumnya dengan berita yang lain, sehingga kita benar-benar bisa memastikan apakah berita itu benar ataukah tidak benar. Itu anak-anak. Nah,
boleh ya. Nggak boleh. Untuk bercanda. Bercanda yang baik saja. Jangan sampai ngeprank merugikan orang lain. Ya, jangan dulu terhadap Surprise. surprise. Yes. Tapi ngeprank seperti apa? Bukan nangis ya. Itu. Jangan nanti kalau dia merasa sakit hati kan kasihan. Terus yang keempat, gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Gunakan medsos untuk menyebar kebaikan, mengingatkan, dan mencegah keburukan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim karena untuk umat ini yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hendaknya kita punya medsos yaitu untuk menyebarkan kebaikan dan kalau bisa kita mencegah keburukan. Nah, yang kelima itu tidak mengelok-elok orang lain. Jadi tidak boleh mengelok orang lain. Jangan merendahkan, mengejek atau memberi julukan buruk kepada orang lain. Misalnya kan sekarang keren sekali anak-anak seumuran itu kayak manggil temannya dengan sebutan buruk, mungkin sebutan hewan, kayak monyet buruk. Nah itu tidak boleh anak. Nanti teman kalian itu bisa sakit hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok orang itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruk Anda antara panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat maka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu. Jadi teman-teman, anak-anak yang sekarang masih suka mengolok-olok temannya, maka harus dihindari, harus diperhatikan mulai sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu hindari kebencian dan berita palsu, yaitu jangan memaki, menuduh tanpa bukti atau menyebarkan informasi palsu. Nah, intinya itu ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita harus menahan diri kita dulu. Jangan menyebarkan informasi dulu sebelum kita tahu apakah berita itu benar atau salah. Dan kita juga harus memastikan apakah berita itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain atau enggak. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 24. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka perbuat. Nah, materi selanjutnya yaitu adab atau cara bermedia sosial. Yang pertama, ayo Mbak Dina dibaca. Memanfaatkan untuk pembelajaran online agar belajar lebih seru dan tidak monoton. Nah, jadi kita manfaatkan media sosial dengan hal yang baik. Yang kedua, ayo Gunakan media sosial dengan bijak dan bukan waktu menggunakan media sosial agar tidak terlibat. Terus selanjutnya ada membuat grup untuk sarana diskusi pembelajaran. Nah, jadi ketika membuat grup itu nggak hanya sekedar grup gosip, tetapi kita harus juga grup untuk diskusi pembelajaran.
gibah, fitnah, dan juga namimah. Jadi kita nggak boleh memfitnah, menggibah, mengadu-domba di media sosial karena dampaknya selain orang itu tadi merasa tersakiti, kemudian juga bisa jadi orang lain yang mengenal dia itu salah sangka terhadap apa yang kita sebarkan di media sosial. Kemudian yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian dan perusahaan antara suku, ras, dan golongan. Melakukan bullying di media sosial itu seperti apa, Mbak Ayu? Melakukan bullying di media sosial seperti apa? Membuat stiker biasanya. Foto yang tidak baik, terus membuat stiker, dikirim di grup. Itu juga termasuk bullying secara virtual. Kemudian menyebarkan pornografi, kemaksiatan, dan segala yang dilarang secara syar'i. Yang terakhir, menyebarkan hoax meskipun dengan tujuan yang baik seperti tadi. Tidak boleh. Yang terakhir, aturan yang soal yang kita kerjakan bareng-bareng. Ayo dibaca Mbak Nina. Berikut ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan adat bermedia sosial adalah menyebarkan berita yang berbeda sumbernya. Yang B, membuat komentar yang menghina orang lain. C, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dan D, menyebarkan gosip yang sedang viral. Apa? C. C. Hadiahnya adalah tepuk tangan. Yang kedua, Mbak Ainun, implementasi media sosial yang baik adalah apa? A. Menggunakan media sosial untuk hal positif dan bermanfaat. Oke. Yang terakhir ada Jika kebebasan berpendapat di media sosial digunakan tentang perhatian dan Islam tempat yang paling penting terjadi adalah munculnya konflik dan musuhan. Oke, kita sudah belajar mengenai apa itu media sosial. Anak-anak pasti lelah ya. Jadi ada ice breaking. Dengarkan itu ya. Kalau ibu bilang 1, kalian noleh ke kanan sambil bilang oi. Kalau ibu bilang 2, kalian noleh ke kiri sambil bilang iya. Nah, kalau ibu bilang 3, kalian noleh ke kanan sambil bilang ayah. Itu ya. Jadi kalau kanan apa? Kalau kiri kalau 3 Oke, nanti kalau ada yang salah yang dibagi ke depan ada soal LKPD. Nanti kalian pilih salah satu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 1, 2. Oke. Terus 3, 1. Ada yang cepat. Terus 1, 2, 3. Kalian bagus semuanya ya. Kalau begitu, ibu tunjuk salah satu maju ke depan. Kita mengajarkan soal LKPD yang telah ibu siapkan. Ini ya, judul LKPD itu akan menggunakan media sosial. Dengan judul kasusnya adalah hoax berujung taruhan. Oke, nomor absen
dulu. Oke. Baca. Silakan ya. Suatu hari aku membaca berita yang memberikan penjelasannya bahwa kita jadi merasa dalam Oke, sudah ya. Nah, ini untuk pertanyaannya ada 3. Wilna boleh pilih salah satu. Nomor 1, Bu. Nomor 1, mengidentifikasi penyebab. Menurutmu, apa saja penyebab terjadinya masalah dalam cerita tersebut? Yang pertama dari berita temannya mentis bersepakat, padahal itu belum tentu kebenarannya. Kemudian yang teman kita diakui itu sudah emosinya sudah meluap-luap. Oke. Dia mengajak temannya untuk melentari ke gedung sekolah pelakunya. Nah. Belum pasti kebenarannya. Nah, oke, pinter. Ya. Oke. Tadi semuanya udah paham ya. Semuanya udah pintar, udah paham. Jadi ini berkaitan mengenai orang yang salah paham karena nggak nge-cross-check berita yang tersebar di media sosial. Harusnya kita kan tadi harus ada apa-apa itu. Harus melihat sumbernya, kemudian meng-cross-check dengan berita lain supaya kita itu benar-benar bisa memastikan apabila berita itu benar atau salah. Nah, oke anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mengerjakan satu kasus juga. Jadi Ibu kasih kasus dan Ibu bagi kelompok. Nanti masing-masing per kelompok mengerjakan kasus, mengkritisi kasus, kemudian kemudian maju ke depan dan mempresentasikan di depan kelas. Nah, jadi untuk materi ini tadi berkaitan dengan kata-kata bermedia sosial, ada banyak sekali, ada tabayun, ada menyampaikan informasi dengan benar, terus juga jangan menebar fitnah, gunakan untuk amar ma'ruf dan tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Oke anak-anak, bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih.